مرحبا أهلا النوادي. قال المؤلف رحمه الله شروط التيمم سبعة. الشرط الأول أن يكون بالتراب، والشرط الثاني أن يكسده أي أن يكسد التراب. Syarat-syarat tayamum ada 7. Yang pertama sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, yakni media atau alat untuk kita bertayamum menggunakan turab, debu yang berasal dari tanah, bukan dari hancurnya batu atau dari kayu atau dari tepung, tapi dia murni berasal dari tanah atau disebut dengan debu. Itu yang pertama. Yang kedua, an yaksidahu. Nah, syarat tayamum yang kedua bertujuan untuk tayamum, atau bahasa sederhananya ada niat bertayamum. Bukan kita jalan tiba-tiba debu, ya, angin tiup membawa debu kena di wajah kita. Kita gak niat tayamum, tapi kebetulan debu itu sampai ke wajah kita, sekalian aja tayamum. Nah, itu gak bisa. Memang dari awal bertujuan untuk tayamum. Asyartu tsalis an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidorbatain. Syarat yang ketiga mengusap wajahnya dan kedua tangannya dengan dua pukulan kedua tangan. Itu maknanya kita letakkan di mana ada debu, dorbatain, minimal 2 kali. Kalau wudu sunnah 3, tathlif. Tapi kalau tayamum sekali, 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan untuk tangan. Itu. Asyartur rabi', yang keempat, an yuzilan najasata awalan. Nah, ini syarat yang keempat, dia hilangkan najis terlebih dahulu. Najis yang ada dihilangkan terlebih dahulu. Lianna tayammuma taharatun dha'ifatun, karena tayamum adalah bersuci yang lemah, karena dia pengganti. Al-istibahah, kayak di dalam niat tayamum kan lil istibahati sholat, untuk membolehkan sholat. Hakikatnya tidak menghilangkan itu hadas, tapi sebagai pengganti. Nah, wudu qawi. Kalau wudu itu tohara yang kuat, hadas benar-benar terangkat. Tapi tayamum hadasnya masih ada, akan tetapi hanya sebagai bentuk pengganti, karena darurat, pengganti sesaat daripada wudu. Oleh sebab itu wajib kita hilangkan najis, karena tidak mungkin najis itu dihilangkan dengan debu. Najis hanya bisa dihilangkan dengan air. Maka sebisa mungkin kita hilangkan menggunakan kayu kalau ada kotoran dan sebagainya. Setelah itu sholat. Nah, ketika sholat dalam keadaan tayamum membawa najis, di sini ada 2 pendapat. Di sini dikatakan fa idza kanat alai najasatun wa lam yatamakkan min izalatiha fayasihhu tayammumuhu ma'a wujudin najasati 'inda Ibnu Hajar. Apabila ada najis dan memang tidak mungkin untuk bisa dihilangkan, tidak ada air, sulit untuk dihilangkan, maka tayamumnya sah walaupun adanya najis menurut Ibn Hajar Al-Haytami. Akan tetapi anda Romli, menurut Imam Romli, la yasihhu tayammumuhu, tayamumnya tidak sah. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar, kita tayamum walaupun dalam kondisi ada najis, tayamum kita dinyatakan sah.
menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Akan tetapi Imam Romli mengatakan tayamumnya tidak sah. Lantas mana yang benar? Ya dua-dua benar. Istihadiyah. Tidak ada informasi yang sampai kepada Nabi akan masalah seperti ini. Makanya mereka beristihad. Al-Imam Abu Habs Sya'rani dalam kitab Al-Mizanul Kubra mengatakan ada kalanya ulama tidak mendapatkan riwayatnya ada, tapi informasi itu tidak sampai kepada mereka, atau memang tidak ada. Jadi ijtihad ulama itu dua kemungkinan, ada riwayat tapi informasi tidak sampai kepada mereka, atau tidak ada riwayat. Nah di zaman mereka itu kan buku-buku sulit ditemukan. Itu hadis-hadis tersebar di berbagai negara yang berbeda. Maka disebutkan oleh para ulama, Abu Hanifah ashabu ra'yi. Abu Hanifah adalah ashabu ra'yi, cenderung kuat di dalam kias. Imam Malik ashabul athar. Imam Malik dengan murid-muridnya itu adalah mereka kuat di dalam athar, dalam riwayat, karena hadis yang ada jauh lebih banyak. Bukan berarti Imam Abu Hanifah tidak memiliki hadis, ada. Ditulis di dalam kitab Manaqib beliau oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami menulis biografi Al-Imam Abu Hanifah. Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahwa Abu Hanifah lahu sundukun kabirun fihi al-ahadits. Abu Hanifah itu punya satu peti khusus yang besar. Di dalamnya itu ada lembaran-lembaran yang isinya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun jika dibandingkan dengan Imam Malik lebih banyak. Karena tinggal di kota Madinah. Disitulah Nabi Muhammad SAW hidup. Disitulah sahabat mayoritas berada. Sehingga riwayat-riwayat hadis lebih banyak didapat orang-orang yang tinggal di Madinah dibanding di Irak. Ini penjelasan daripada Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Nah, kalaupun keliru dari mereka yang mereka beristihad karena kemampuan mereka terbatas mendapatkan riwayat itu dan mereka sudah memenuhi syarat sebagai mujtahid, kalaupun seandainya keliru mereka tidak salah. Karena kemampuan badlul majhud, sudah dikerahkan kemampuan semaksimal mungkin untuk menentukan, mencari hukum dari riwayat-riwayat, dari nas, tapi sampai di situ saja kemampuan mereka, maka mereka dimaafkan. Yang tidak boleh bukan mujtahid tapi mengambil pangkat mujtahid. Salah dan benarnya itu dianggap salah. Karena kalau benar kebetulan. Oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir Jami'ul Bayan yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, Nabi mengatakan man qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan akalnya, bukan dengan dasar ilmu, dia nafsirkan sesuai akalnya, maka faqad akhta, maka sungguh dia salah, walau asab, walaupun kebetulan benar. Karena hanya kebetulan benar itu. Nah ini yang Imam Romli, Imam Ibnu Hajar, mereka berbeda pendapat karena memang masalah ini bagi mereka mujtahid tarjih wa hafidul madhab. Jadi derajat mujtahid ini banyak. Mujtahid mutlak, muqayyad, mujtahid tarjih, mujtahid fatawa. Nah mereka inilah mujtahid tarjih wal hafidhul lil madhab wal sahibul fatawa. Kalau kita simpulkan, mau belajar mazhab Syafi'i
itu gak boleh langsung kepada Imam Syafi'i punya kitab-kitab, tapi harus kita ambil ulama yang mutaakhirin. Makanya kalau mau belajar mazhab Syafi'i, baca kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, karena memang sistematikanya sudah diatur seperti itu. Kenapa masih ada kitab fikih setelahnya? Karena menyempurnakan yang awal, yang induk usul fikih, ar-risalah. Setelahnya ulama lagi mentarjih, menseleksi, meneliti lagi riwayat-riwayat yang kuat sampai disepakati ditutup oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Ar-Romli. Disebut dengan mujtahid yang menjaga madhab dan menseleksi pendapat-pendapat yang kuat dan sudah diizinkan mengeluarkan fatwa hukum. Jadi merujuk kepada kitab-kitab mereka. Oleh sebab itu kalau kita lihat, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami memiliki kitab namanya Fatawa Ibn Hajar. Fatawa Ibn Hajar. Susunan kitab yang paling tertinggi itu adalah Fatawa. Paling di bawah matan. Di atas matan namanya syarhun. Di atas syarhun namanya hasyiyah. Di atas hasyiyah namanya Fatawa. Ini yang paling tinggi. Karena derajat mereka sudah mencapai derajat yang sudah diizinkan berijtihad dan mengeluarkan fatwa hukum. Itu. Asyaratul khamis, syarat yang kelima, an yajtahida fil qiblah qablahu 'inda Ibnu Hajar wa la yushtaratu dzalika 'inda Romli. Syarat yang kelima, beristihad mencari kiblat sebelumnya, yaitu sebelum bertayamum menurut Ibnu Hajar, dan tidak disyaratkan itu menurut Imam Romli. Tadi kalau kita mengatakan tayamum tidak sah, ya, tayamum tidak sah menurut Imam Romli karena ada najis, dan sedangkan Ibnu Hajar menyatakan tayamumnya sah walaupun ada najis, maka nanti kasusnya berbeda jika sholat. Apakah nanti kita wajib qadha atau i'adah sholat ketika sudah mendapatkan air? Maka di sini dinyatakan wa yusalli li hurmatil waqti wa yajibul qadha indahuma. Kedua-duanya sepakat dalam masalah sholatnya. Apa itu? Sholatnya itu hanya sekedar menghormati waktu, dan wajib mengqadha sholat yang ketika dia sholat bertayamum sedangkan ada najis di tubuhnya. Jadi sholatnya nanti diqadha lagi. Itu kesepakatan kedua-duanya. Kesepakatan daripada Ibnu Hajar dan kesepakatan daripada Al-Imam Romli. Syarat yang keenam, ayyakuna tayammum ba'da dukhulil waqti li'anna tayammuma taharatun darurah. Syarat yang keenam yaitu tayamum sesudah masuknya waktu. Kalau wudu boleh, waktu zuhur masih lama, kita wudu jam 11 dibolehkan, tidak ada masalah wudu. Tapi kalau tayamum harus sudah masuk waktu sholat zuhur baru tayamum. Karena nanti khawatir tahu-tahu ada air. Kalau dia awal-awal tahu-tahu ada air. Kemudian status hukum tayamumnya adalah darurat. Darurat itu dalam kaidah mengatakan bahwa wala darurata qabla dukhulil waqti. Tidak ada darurat terkecuali tidak ada darurat sebelum masuknya waktu. Jadi darurat itu harus di waktunya, tidak boleh sebelum masuk waktu. Kita tayamum jam 11, sholat zuhur, taruhlah jam 1, maka tayamum yang jam 11 tidak sah, karena belum masuk waktu sholat zuhur. Zuhur belum masuk. Tapi ketika dia dalam kasus qadha sholat, jadi dia punya sholat, misalnya sholat subuh, terlewat sholat subuhnya, tetap diwajibkan dia mengqadha sholat. Nabi SAW bersabda, man nama anis sholatin au nasiyaha fal yusalli idza dzakaraha, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah ia sholat ketika mengingatnya.
Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa al-qadha, mengqadha salat, hukumnya sama seperti salat 5 waktu. Apa hukumnya? Wajib. Maka tetap harus itu utang, harus diqadha. Nah, kemudian mas'alatu hunak suratun wahidatun yasihu fiha tayammumu qabla dukhulil waqti fama hiya. Ada satu masalah di sini yang dimana tayamumnya sah walaupun sebelum masuk waktu, yaitu idza tayammama liqada'in fa'itatin maktubatin liqada'i fa'itatin maktubatin fi waqti duha qabla dukhulil waqti sholati zuhur. Tadi yang saya katakan, dia tayamum untuk mengqadha salat. Misalnya salat subuh dia mau qadha, tadi kelewat salat subuh. Ternyata ketika sudah niat ingin mengqadha di waktu duha, dia sudah tayamum. Tayamumnya niatnya qadha salat. Tahu-tahu dia lupa, akhirnya masuk waktu salat zuhur. Maka dia salat menggunakan tayamum yang dia gunakan tadi di waktu duha, itu dibolehkan dalam masalah ini. Kalau yang normal tadi kan tidak bisa, kecuali sudah masuk waktu baru tayamum. Tapi yang ini boleh. Walam yusallil fa'ita hatta dakhala waqti sholati zuhri fahuna yajuz lahu ay yusalli zuhra bi tayammul alladhi kana qabla dukhulil waqti. Maka dibolehkan baginya untuk salat zuhur dengan tayamum yang dia lakukan sebelum masuknya waktu. Asyartu sabi, syarat yang ketujuh, ay yatayammama likulli fardin. Tayamum itu hanya boleh satu fardu saja. Jadi kalau mau salat zuhur dia tayamum. Nanti kalau asar dia tayamum lagi, begitu. Mau batal tidak batal, tetap dia tayamum. Hal-hal yang membatalkan wudu juga berlaku sama, membatalkan tayamum. Tapi beda aja kalau wudu, selama dia tidak batal, kita bisa lanjut sholat yang lain, selama tidak batal. Tapi kalau tayamum tidak, setiap sholat fardu wajib tayamum lagi. Gitu. Walaupun tidak batal. Wa syartu sabi' wa khutbatul jum'at kal fardil aini inda Ibnu Hajar khilafan li Romli. Demikian juga ketika orang tayamum, kalau khutbah Jumat dianggap fardu ain menurut Ibnu Hajar, maka ketika khutbah dia tayamum. Nanti habis khutbah tayamum lagi untuk sholat Jumat 2 kali. Kalau ikut pendapatnya Ibn Hajar. Namun Imam Romli menganggap khutbah bukan fardu ain, sehingga dia tayamumnya 1 kali sudah boleh. Jadi khutbahnya sekali tayamum sekaligus sholat Jumatnya. Tapi kalau Ibn Hajar, khutbah 1 tayamum, nanti sholat Jumatnya lagi 1 tayamum, jika dia dalam keadaan bertayamum. Tapi kalau ada makmum yang punya wudu, maka ini imam, ini khotib tidak sah. Kenapa? Karena ada yang ada wudu. Misalnya ada orang mungkin dia ada beli air, tahu-tahu dia wudu. Ini semua air mati, kita tayamum semua. Dia masuk nih, ditanya ke dia, ada wudu. Dia berhak menjadi khotib. Dia berhak menjadi imam kalau dia siap. Makanya dibilang yang pakai imamah duduk di depan boleh, pakai imamah, pakai jubah, duduk di depan bagus, tapi harus punya konsekuensi. Kalau khotib yang dijadwalkan berhalangan, dia langsung naik, berarti dia berhak duduk di depan. Tapi kalau tidak bisa, jangan dulu, duduk di belakang. Iya.